Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik anak-anak, kali ini kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Yang memimpin doa, ya silahkan ketua kelas. Boleh berdiri, boleh duduk, silahkan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mohon Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami agar apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Ya, terima kasih yang telah ini ketua kelas sudah memimpin kita doa. Silakan duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita menyanyi dulu salah satu lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan kita yang memimpin, silakan. Lagu kebangsaannya lagu apa ya? Lagu apa ya? Tanah Air Indonesia. Oke. Kita berdiri ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan, kita harus berdiri. Ya, mulai salah satu bisa pimpin kita untuk menyanyi. Angkat ton untuk menyanyi. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Negeri elok amatku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur. Pulau berapi pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja lana mengucap pulang nadinda permai. Tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum Bapak mulai dengan pembelajaran, Bapak
cek dulu kehadiran ya. Ya. Bapak cek kehadiran. Alfonsa, Hadir Pak. Alexander, Hadir Pak. Alfonsius, Hadir Pak. Daniel Sako, Hadir Pak Guru. Francisca, Hadir Pak. Fridek, Hadir Pak. Gracia, Hadir Pak Guru. Jerimone, Hadir Pak. Carolus, Hadir Pak. Monica, Hadir Pak. Maria Angela Kution, Hadir Pak. Maria Asriana, Hadir. Mario Tule, Talue, Hadir Pak. Martinus Pereira, Hadir Pak. Marcelinus Nahas, Hadir Pak. Rosalina, Hadir Pak. Stefanus Nayeli. Hadir Pak Guru. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Pak. Hadir. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang morfologi pada tubuh ikan. Nikon. Morfologi pada tubuh ikan. Morfologi pada tubuh ikan, kita belajar tentang anatomi, bentuk tubuh, ekor, badan ikan, dan organ-organ tubuh, organ-organ yang ada pada kepala ikan, organ-organ yang ada pada badan ikan, organ-organ yang ada pada ekor ikan. Baik, Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah melihat ikan? Ya, ikan. Sudah pernah tahu tentang pengertian tentang ikan? Hadir Pak. Ya, silakan coba. Ikan adalah makhluk hidup yang berdarah dingin, hidupnya di air yang bernapas dengan insan, memiliki sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk tubuh ikan? Bentuk dari tubuh ikan. Ayo, siapa bisa? Tubuh ikan bisa? Alfonsa, silakan. Bagaimana bisa? Tubuh ikan. Tubuh ikan yang berisi organ-organ penting seperti mulut, mata, insang, dan otak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa bedakan ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut? Saya Pak, Ya, silakan. ikan air tawar itu hidupnya di perairan air tawar, sedangkan ikan air laut hidupnya di perairan air laut. Terima kasih untuk kalian. Baik, hari ini kita belajar tentang morfologi komoditi perikanan perairan. Tujuan kita belajar pada hari ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu kita belajar, kalian bisa membedakan karakteristik komoditas perikanan di air tawar dan di air laut. Yang kedua, tujuan kedua, kalian bisa membedakan morfologi karakteristik pada ikan.
Yang ketiga, kalian bisa menganalisis karakteristik morfologi dengan ikan hidup di laut dan ikan yang hidup di air tawar. Jadi ada 3, hari ini kita belajar tentang 3 tujuan itu. Baik, untuk itu kita ice breaking dulu ya. Dan silakan berdiri. Kita tepuk tangan dulu, kita ice breaking. Kita ice breaking. Siapa yang tidak semangat hari ini? Semua. Tangan. Oke, kita ice breaking dulu. Ya, 1 orang pimpin tepuk tangan semangat. Ulang. 1 kali tepuk semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Kita kuis dulu ya, kuis. Kuis dulu ya, kuis. Kelompok ya. Ini kuis. Silakan. Pak Guru sudah bagikan kuis itu, silakan. Ya, silakan kerja. Silakan kerja, silakan. Ya, silakan kerja. Sudah. Oh iya. Ya. Silakan, sudah kerja sampai di mana? Baik, anak-anak, sambil mengerjakan kuis, sambil kita melihat video tentang morfologi anatomi pada ikan. Hai semuanya, balik lagi di channel Mangga Edukasi. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada tubuh ikan beserta fungsinya. Penasaran seperti apa? Tonton terus videonya ya. Ikan adalah salah satu hewan yang hidupnya berada di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Secara umum, semua ikan memiliki sirip yang gunanya sebagai alat berikan. Jenis ikan di dunia sangat beragam. Dapat 29.000 spesies ikan. Yang pertama kita akan membahas bagian kepala ikan. Pada bagian ini terdiri dari ujung mulut hingga ujung tutup ikan yang paling berbelakang. Bagian-bagian kepala ikan yaitu berupa mulut. Mulut pada ikan bentuknya sangat beragam, tergantung pada jenis ikannya dan jenis makanan yang dimakan ikan. Sumur. Sumur pada badan ikan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari serangan ikan lainnya. Otak. Fungsi otak ikan yaitu guna menerima rangsangan dari lingkungan. Insang. Insang masih dimiliki oleh semua jenis ikan, gunanya yaitu sebagai alat pernapasan pada ikan. Otot burung.
Upper ini berfungsi untuk menutupi insang ikan dari luar. Kloaka. Kloaka ini adalah lubang buangan ikan, gunanya sebagai jalan keluar kotoran ikan atau pada saat kita melakukan ereksi ataupun reproduksi. Membrana bronchiostega. Bentuk dari membrana bronchiostega ini tipis dan letaknya berada di bagian bawah tulang penutup insang, berfungsi untuk menutupi tulang-tulang atasnya. Selanjutnya, bagian badan ikan. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berlonggar dan isinya berupa gas. Gunanya itu untuk menghemat energi si ikan dengan cara mempertahankan daya apung di dalam air. Limpa. Limpa pada ikan berfungsi untuk menyaring kotoran atau penyakit dari dalam darah. Ginjal. Fungsi dari ginjal pada tubuh ikan yaitu untuk menyaring bahan limbah dari darah dan kemudian dikeluarkan dari tubuh ikan. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu dan kemudian disimpan di dalam kantong empedu dan pada usus ikan. Cairan tersebut digunakan untuk mencerna lemak pada tubuh ikan. Pankreas. Pankreas pada tubuh ikan berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan pada ikan. Sirip. Sirip ikan ada dua jenis, yaitu sirip dada dan sirip punggung. Sirip dada berguna untuk alat penggerak untuk mengubah arah gerak pada ikan, sedangkan sirip punggung berguna untuk sebagai penyeimbang pada tubuh ikan. Bulat sisi. Bagian itu memiliki bulatan ikan yang memiliki fungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan di dalam air. Gelembung renang. Gelembung renang memantau ikan untuk mudah dalam mengapung di air dan dapat juga untuk menentukan tinggi dan posisi dalam air. Skut. Skut ini sering disebut sebagai sisik ikan. Memiliki bentuk lopak yang tebal keras dan tersusun dengan rapi pada tubuh ikan. Keel. Bentuknya bergerigi yang bagian tengahnya meruncing dan letaknya berada pada batang ekor ikan. Bagian terakhir, bagian ekor ikan. Di antaranya, heteroketa merupakan bagian ujung ekor ikan yang bentuknya agak membelok ke arah dorsal. Homoketa bentuknya hampir sama dengan heteroketa. Protoketa ekor pada ikan yang ujung belakangnya berbentuk lurus. Lipiketa bentuknya sirip ekor ini terbagi secara simetris. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel Halo Edukasi agar tidak ketinggalan ilmu. Baik anak-anak, kita telah melihat video tentang keanekaragaman hayati yang ada di perairan. Ada jenis-jenis ikan yang ada di perairan. Di situ ada di LKPD. Silahkan kalian mengerjakan LKPD itu berdasarkan video yang tadi kalian tonton. Silahkan kerjakan LKPD yang Pak sudah bagi, tadi. Silahkan kalian kerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok kerjakan sesuai dengan hasil tontonan tadi, video yang kalian tonton. Oke? Semangat. Akan kerja. Mana ya ini? Jawabannya di belakang ya. Sudah ada LKPD-nya? Jawabannya di belakang. Mana LKPD-nya? Silakan kerjakan ya. Ini. Kerjakan. Ada dua soal di situ ya. Dua soal ada A, B, C dan nomor 2 A, B, C, D. A, B, C.
Langkah kerjanya ada di situ, soalnya ada, silakan. Sama-sama kerja. Jadi perhatikan di sini ya. Dalam LKPD itu, di sini soal setelah menonton video peserta didik mengidentifikasi organ-organ apa yang ada pada bagian-bagian ikan. Yang pertama, kepala. Kepala itu ada organ apa? Yang kedua, badan ikan. Badan ikan terdapat organ apa saja yang ada dalam badan ikan. Yang ketiga, ekor. Ekor itu terdapat organ apa saja? Soal kedua, kalian mengidentifikasi bagian-bagian ikan seperti tubuh ikan, kepala ikan, dan ekor ikan. Untuk itu informasi materinya ada di infografis yang Pak sudah bagi. Silakan lihat di situ. Silakan yang kerja, silakan. Ya, betul. Jangan lupa ya, silakan kerja. Oh iya.
bagaimana? Sudah selesai? Coba Pak Guru lihat sambil Pak Guru lihat. Coba Pak Guru lihat. Ya lanjut kerjaan ini. Coba Pak Guru lihat pertanyaan sampai mana? Ya. Oke, silakan. Ya, oke. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Ya, semangat lagi. Kelompok 1 sudah? Berapa? Ayo, siapa yang sudah sampai nomor 2? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ke masing-masing kelompok kita presentasikan hasil diskusi kalian. Diskusi kalian, silakan yang berperan sebagai moderator dan pemateri, silakan saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama bisa menyampaikan hasil diskusi kalian sendiri. Ya, kelompok 1 saya beri waktu dan kesempatan, silakan. Bisa juga di tempat, bisa juga di depan, boleh. Yang lain silakan menanggapi dalam mencatat untuk menanggapi hasil diskusi mereka, silakan. Ayo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri seperti silakan. 1. Kepala ikan. Bagian depan tubuh ikan yang berisi organ-organ penting seperti mulut, mata, insang, dan otak. Badan ikan. Bagian tengah tubuh ikan yang merupakan bagian terbesar
dan berisi organ-organ seperti jantung, perut, usus, dan gonad. Ekor ikan, bagian belakang tubuh ikan yang berfungsi sebagai penggerak utama saat berenang. Nomor 2. Bagian-bagian dari tubuh ikan, kepala ikan, dan ekor ikan. Yang pertama jantung, perut, usus, dan gonad. Kedua, mulut, mata, insang, dan otak. Ketiga, penggerak utama saat berenang. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 kita berikut. Ada yang mau menanggapi silakan. Ada yang mau menambahkan silakan. Baik, pada kelompok lain yang ingin menanggapi diskusi kami berpersilahkan. Ada yang mau tambah atau mau bertanya silakan kepada kelompok ini. Tidak ada, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, kita ke kelompok berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Mendefinisikan organ-organ apa yang ada pada bagian-bagian ikan seperti kepala ikan. Kepala ikan, bagian depan kepala ikan yang berisi organ-organ penting seperti mulut, mata, insang, dan otak. Badan ikan, bagian tengah tubuh ikan yang berisi organ-organ dalam seperti jantung, perut, dan usus gonad. Ekor ikan, bagian belakang tubuh ikan yang berfungsi sebagai penggerak utama saat berenang. Mendefinisikan bagian-bagian ikan seperti tubuh ikan, kepala ikan, dan ekor ikan. Tubuh ikan terdiri dari kepala, mata, mulut, insang, dan otak. Ekor ikan berfungsi sebagai penggerak utama ikan. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya silakan ya. Punain silakan. Terima kasih. Yang lain silakan mencatat. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya pada kelompok 2. Soal fungsi dari ekor ikan adalah. Ya. Dari kelompok 1 bertanya fungsi daripada ekor ikan untuk apa? Silakan. Mungkin ada yang mau jawab? Baik, kami akan Silakan. menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, fungsi dari ekor ikan adalah sebagai penggerak utama saat ikan berenang di air. Apakah jawaban sesuai dengan pemikiran Anda? Ya, sesuai. Terima Baik, kasih. terima kasih. Kita tepuk tangan. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya, waktu dan kesempatan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Para pemateri saya persilahkan. Mengidentifikasi organ-organ apa yang pada bagian-bagian ikan seperti berikut: kepala ikan, badan ikan, ekor ikan. Organ-organ ikan, kepala adalah mulut, mata, insang, dan otak. Organ-organ badan ikan adalah jantung, perut, dan usus gonad. Organ-organ
tubuh ikan, kepala ikan, ekor ikan. Kepala, bagian depan tubuh ikan, badan, bagian tengah tubuh ikan yang merupakan bagian terbesar, ekor ikan, bagian belakang tubuh ikan yang berfungsi sebagai penggerak utama saat berenang. Inilah hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, mungkin untuk kesempatan untuk yang lain lagi, silakan. Ada kesempatan untuk kelompok 2 mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi di sini saya akan ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja organ-organ yang terdapat di dalam bagian tubuh ikan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, organ-organ pada tubuh ikan itu seperti mulut, mata. Apakah puas dengan jawaban kami? Ya, saya terima dengan jawabannya. Baik, untuk itu kita memberi applause untuk kelompok 3. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, dari hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian, Bapak Guru membuat satu kesimpulan berkaitan dengan menyampaikan bahwa organ-organ yang terdapat pada bagian-bagian tubuh ikan, contohnya itu adalah kepala. Kepala ikan itu sendiri adalah yang terdapat dari, ada di sini, kepala ikan mulai dari ujung mulut sampai dengan belakang tutup insan. Itu yang dikategorikan sebagai kepala dengan organ-organ yang ada di sini. Itu yang tadi sudah disebutkan, yang ada di kepala itu bagian kepala tubuh ikan berisi organ-organ penting seperti mulut, mata, insan, dan otak. Sedangkan bagian badan ikan adalah bagian yang terdapat dari belakang tutup insan sampai pada belakang sirip apa? Dubur. Ini dubur. Itu nama disebut dengan badan ikan. Sedangkan ekor ikan adalah mulai dari belakang sirip dubur sampai pada ujung ekor. Ini bentuknya bagian ekor. Dan ekor ikan ada beberapa macam jenis ikan yang mempunyai ekornya bentuknya berbeda-beda. Ini ada yang bentuknya seperti kipas, ada yang bentuknya seperti sepatu, ada yang bentuknya seperti layang-layang. Ini bentuk ekor daripada ikan. Baik, silakan. Untuk itu, Pak Guru mau bagikan lembaran kerja. Kita sama-sama buat laporan ya. Kita buat laporan. Kita menganalisis
laporan hasil praktek, silakan. Yang tadi kita sudah buat. Yang ini. Kalian di sini bisa isi, di sini bisa ikan air tawar boleh, ikan air laut boleh. Dengan ciri-ciri ikan. Di sini contohnya ikan, Pak kasih contoh ikan lele. Ya, tentukan beberapa jenis ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan lele punya apa? Punya sumur. Tujuannya untuk apa? Punya kumis, punya sumur. Ikan air laut tidak ada yang tidak punya sumur. Contohnya ikan air laut, ikan sardin, ikan berjulung-julung, ikan Napoleon, ikan kakap, ikan air tawar, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan mujair. Itu kalian bedakan di situ. Tentukan dan klasifikasikan jenis-jenis ikan air tawar dan ikan air laut. Ini buat dia punya ciri. Sudah. Yang kedua, tentukan perbedaan fisik bentuk pada tubuh ikan. Ikan air laut, ikan air tawar tubuhnya seperti apa? Ya, silakan. Ya, Bapak bingung dulu ya. Halo dulu semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami berbagi informasi seputar perbedaan antara ikan nila dan ikan mujair lur. Simak videonya ya sampai habis. Cek review. Anda sering bingung membedakan antara ikan mujair dan ikan nila? Jangan khawatir, kali ini saya akan membahas mengenai cara membedakan ikan mujair dan ikan nila. Dengan demikian, Anda dapat bedakan antara ikan mujair dan ikan nila. Anda dapat membedakannya langsung hanya dengan ikan nila, dilihat dari gambar. Oke, kita mulai. Nah, untuk urutan pertama kita lihat dari bagian ekor. Terlihat jelas ekor nila terdapat garis yang memotong dari atas, sedangkan jika diperhatikan pada bagian ekor mujair tidak ada garis-garis yang memotong. Penampilan ekor mujair juga lebih hitam dibandingkan dengan ikan nila. Nomor 2, jika diperhatikan pada bagian sirip, ikan mujair tidak memiliki garis-garis yang memotong. Cirinya sirip belakang. Sedangkan pada ikan nila terlihat jelas ada garis-garis yang memotong sirip belakang seperti pada ekor. Nomor 3, perhatikan pada sirip punggung. Pada ikan mujair ujungnya berwarna kemerahan, sedangkan pada ikan nila tidak ada. Bahkan tulang sirip ikan nila terlihat lebih jelas dan tajam, sedangkan mujair tidak. Selanjutnya untuk nomor 4, perhatikan pada bagian mulut. Mulut ikan mujair lebih besar daripada ikan nila. Terlihat jelas mulut
ikan model lebih besar, melebar, ke samping, sedangkan nilai tidak. Kelima, apa yang Anda lihat jika memperhatikan sirip bawah? Terlihat jelas sirip bawah, ikan model terlihat lebih lonjong dan hitam. Sedangkan pada ikan nila, sirip bawah terlihat transparan dan pendek melebar. Dan yang terakhir, mengarah pada perbandingan badan. Ikan mujair memiliki badan yang lebih kecil, memanjang, sedangkan pada ikan nila memiliki badan yang agak luas, bulat. Ikan nila memiliki ciri umum terlihat transparan, lebih cerah dibandingkan ikan mujair. Pada bagian perut, ikan nila lebih besar perutnya. Nah, begitu dulu semuanya untuk perbedaan antara ikan nila dan ikan mujair. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kawan-kawan semua. Baik, dari hasil video ini kalian bisa mengerjakan. Kita sama-sama kita merencanakan praktik kita. Silakan buat kerjakan dalam bentuk tabel itu kita kerja. Kalian kerja. Silakan. Sudah? Mana hasilnya? Ya, yang belum ngerti, yang belum paham silakan dia lebih baik belum kerja. Yes. Silakan lihat baik-baik, kerjaan baik-baik, kerjaan baik, ada di situ. Silakan lihat. Tuh ada di sini. Di sini. Berarti
Tuh, tidak ada semangat. Halo. Semangat. Siap, Pak. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, kerja cepat ya. Ya, Pak. Valeria, bagaimana Valeria? Kerja sudah sampai di mana Valeria? Sudah sampai perbedaan fisik atau bentuk pada tubuh ikan, Pak. Oh, perbedaan fisik bentuk daripada tubuh Tubuh ikan. ikan, ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Perbedaan fisik. Oh ya, baru 1. Ya, silakan lanjut. Kelompok 3 sudah sampai di mana? Perbedaan fisik atau bentuk tubuh ikan. Oh iya. Baik, untuk itu kita sudah ini minggu depan kita praktek ya. Bagaimana kita mengukur tubuh ikan dan membedakan morfologi pada komoditas perikanan. Baik, kalau sudah silakan masing-masing simpulkan dari hasil kerja kalian. Silakan menyimpulkan dari hasil kerja kalian. Mulai dari kelompok kita dari kelompok 3 lagi ya. Tadi dari kelompok 1. Sekarang kita mulai kembali dari kelompok 3.
Mungkin kelompok 2 ada yang sudah? Ya silakan kelompok 1 kalau sudah selesai. Dari hasil kesimpulan kami menyimpulkan dalam bagian-bagian tubuh ikan terdapat organ-organ yang terdapat di kehidupan ikan. Terdapat organ-organ yang ada pada kehidupan ikan. Ya. Terima kasih. Kelompok 2. Ayo dari kelompok 1 bisa, kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Silakan kelompok 2 dan kelompok 1. Dari kelompok 1, kami dapat menyimpulkan bahwa organ-organ dalam tubuh ikan tentang organ-organ tubuh ikan terutama pada ikan air tawar dan ikan air laut. Sekian. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah menyusul. Silakan. Dari hasil kesimpulan yang kami ambil dari ikan tawar dan ikan air laut, yaitu perbedaan cara hidup berkembang biak dan hidup mereka. Ikan tawar hidupnya di daerah air tawar, sedangkan ikan lautan hidup di daerah perairan lautan. Baik, terima kasih untuk semua. Dari hasil kerja kalian, kita sama-sama simpulkan bahwa dari hasil kerja kalian tentang perbedaan jenis-jenis perbedaan ikan air tawar dan air laut itu ada. Yang pertama, ikan air laut itu hidupnya di mana? Seperti di laut. Hidupnya di mana? Air tawar. Dan ciri bentuk fisik saja sudah berbeda. Dari bentuk fisik atau bentuk tubuh sudah berbeda di antara setiap jenis ikan, di antara setiap spesies ikan yang hidup di perairan, baik di perairan laut maupun perairan tawar maupun perairan air payau. Jadi seperti itu. Baik, untuk itu Pak Guru meminta hasil kerja, silakan kumpulkan dengan asesmen hasilnya dengan hasilnya. Ada yang belum tulis nama kelompok? Sudah. Oh, iya. Ada yang sudah tulis nama kelompok. Baik, anak-anak. Kesimpulan kita, ikan merupakan makhluk hidup yang hidupnya di mana tadi? Di air. Yang bernapas dengan yang bercara di yang hidup berkembang biak dengan cara ikan mempunyai struktur mempunyai ikan mempunyai fisiologi tersendiri, anatomi tubuhnya tersendiri. Jadi ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut
Nama jenisnya memang ikan. Diketahui secara umum itu adalah ikan, tapi bentuk fisiknya berbeda. Hidupnya sudah di air, tapi berbeda dua alam. Yang lain di laut dan di air tawar. Ikan air laut secara umum kita melihat. Kalau ikan air tawar kita harus apa? Budidaya. Kalau ikan air laut dibudidaya atau tidak? Tidak. Ikan air laut tidak dibudidayakan. Hanya butuh teknik dan metode yang baik supaya kita bisa menangkap. Pak Guru mau tanya, siapa yang pernah kasih makan ikan di laut? Ikan yang hidup di laut? Tidak kan? Tidak. Siapa yang pernah budidaya ikan dan kasih makan ikan? Kalau ikan yang kita budidayakan, kita bisa beripakan. Sedangkan ikan yang kita tidak budidayakan, ikan yang hidup bebas di perairan, kita tidak bisa memberi pakan. Tapi teknologi sekarang sudah berubah. Ada juga ikan air laut, ikan-ikan di perairan dalam sudah bisa dibudidayakan. Teknologi yang sudah maju, seperti di negara-negara yang sudah maju, ada yang budidaya ikan tuna dalam bentuk KJA, keramba jaring apung. Keramba jaring apung. Jadi ikan tuna dipelihara dari baby tuna sampai pada tuna. Ada yang sekarang negara-negara yang sudah maju, yang ikut perkembangan, yang lihat di negara-negara maju, yang di YouTube, ada yang budidaya di atas kapal. Ikan-ikan itu hidup dibuat keramba seperti kapal, hidupnya di dalam keramba. Hidupnya di dalam keramba. Jadi seperti itu. Baik, untuk itu Pak Guru minta kalian masing-masing kelompok ambil kertasnya. Silakan kalian buat refleksi tentang pembelajaran, tentang materi pembelajaran ini. Silakan buatkan refleksi tentang pembelajaran terkhusus materi hari ini, yaitu apa materi hari ini? Morfologi tentang ikan. Morfologi komoditas perikanan. Silakan. Kelompok masing-masing kelompok. Setelah itu kita presentasikan refleksinya di depan. Stop dulu. Kita nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyi satu lagu supaya semangat. Ayo berdiri. Ayo. Lagu apa? Topi saya bulat. Bisa? Saya Pak Guru nyanyi.
Jadi kita sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, 3. Topi sayang bulan, bulan topi sayang. Kalau tidak bulan, bukan topi sayang. Jadi sekarang Pak Nyanyi kalian letakkan tangan ya. Jadi letakkan sesuai dengan kemauan kalian. Topi sama-sama, nyanyi sama-sama, tapi kalian letakkan tangan sama-sama. Yang mau ikut saya terserah, yang tidak mau ikut terserah. Topi sayang bulan, bulan. Baik, dari kelompok tadi kelompok 2, kelompok 1 sudah dahulu, kelompok sekarang kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 3. Mulai pertama. Sudah? Ya, silakan maju untuk presentasikan hasil refleksinya. Sudah kelompok 1? Kalau kita dulu kelompok 1. Ayo kelompok 1. Silakan. Bisa juga di situ saja. Tidak perlu maju ke depan lagi. Ya, boleh silakan. Refleksi dari kelompok kami adalah pembelajaran pada hari ini sangat baik, dan dari kelompok kami sangat menyukai pembelajaran tentang morfologi komoditas perikanan. Kami sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Baik, tenang. Baik, kelompok 3 silakan tampil ke depan. Dari kelompok kami sangat senang dengan pembelajaran hari ini dan sangat menyenangkan. Dari kelompok kami, pembelajaran hari ini tentang morfologi ikan dan anatomi ikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Baik, dari kami, hasil pembelajaran hari ini sangat menyenangkan pada saat diskusi kelompok dan melakukan presentasi. Dan dari hasil pelajaran yang telah kita pelajari morfologi ikan, kami dapat mengetahui perbedaan dari ikan air tawar dan air laut. terima kasih. Baik. Silakan kerja asesmen tadi yang Pak sudah bagikan. Oh ya. Oh, tadi sudah terjadi. Ya. Mana hasil kerjanya tadi? Halo ya, tadi kalian kerja ini ya? Oh iya. Ini yang kalian kerja tadi? Ya. Oh.
Belum kerja? Ya, Pak. Ya. Lagi kelompok mana yang belum kerja? Kelompok 3. Mana hasil kerjanya? Sudah? Ada yang sudah selesai kerja? Ya, Pak. Sudah selesai kerja. Kalau sudah selesai kerja, silakan kumpul salah satu kumpul sini. Kelompok 3 sudah selesai. Baik, terima kasih kalian sudah selesai kerjakan soal ini. Silakan perhatikan ke depan. Ya, silakan baca. Apa yang senang dalam belajar hari ini? Ya. Siapa yang sangat senang? Siapa yang tidak senang? Silakan. Terima kasih untuk baik. Untuk hari ini pelajaran kita tentang morfologi, komoditi, perimanan. Minggu depan kita akan belajar tentang anatomi tubuh. Kita belajar tentang anatomi tubuh, ya. Berarti kita belajar tentang susunan organ tubuh yang terdapat pada Ikatan. jadi seperti itu.
kita belajar tentang itu. Jadi materi untuk minggu depan, materi ini saya harap supaya untuk minggu depan kalian sudah bisa menguasai materi ini. Sudah bisa menguasai materi tentang apa? Anatomi pada tubuh ikan. Tentang anatomi pada tubuh ikan. Susunan organ yang ikan. Contohnya sirip, ekor, kepala, tubuh yang ada, tulang ikan, garis tengah yang ada pada sisi ikan. Itu nanti minggu depan kita akan pelajari itu. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang pembelajaran tadi, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya bertanya kepada Pak Guru. Bagaimana kita memahami karakteristik morfologi komunitas perikanan secara umum? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Pak Guru. Bagaimana untuk mengetahui komunitas perikanan ikan air tawar Dan air laut. Ya, terima kasih kelompok dua. Silakan. Baik, saya bertanya. Bagaimana kita membedakan ikan nila dan ikan tawar? Terima kasih. Silakan. Tadi kita ngomongin tentang perbedaan ikan nila. Sudah Pak. Ikan nila dengan ikan apa? Mujair. Mujair. Perbedaannya di mana? Bentuk tuh? Sirip kanan, sirip punggung. Ya, Pak, ekornya. Mulutnya, bentuk badannya itu sudah berbeda. Itu mujair agak bulat, agak panjang, ekornya agak keras. Kalau nila ekornya apa? Transparan. Pertanyaan pertama tadi, untuk kita membedakan apa? Mengetahui Memahami karakteristik morfologi komunitas perikanan secara umum. untuk kita memahami komoditi, memahami morfologi komoditi perikanan secara umum. Untuk kita memahami itu, kita perlu tahu tentang jenis-jenis ikan. Ikan mana yang hidup di darat, ikan mana yang hidup di perairan tawar, ikan mana yang hidup di perairan tawar. Jadi kita harus mengenal komoditi perikanan secara umum. Ikan air laut identik dengan ikan cembung, ikan lompong, ikan julung-julung. Ikan julung-julung yang mempunyai apa? Mulut yang panjang. Ikan julung-julung hidupnya di perairan mana? Hidupnya di perairan laut. Perairan laut yang mana? Dangkal, dalam, atau sedang. Ikan kakap hidupnya di mana? Ikan kakap hidupnya di perairan pedalaman. Ikan dibagi ikan di air laut dibagi menjadi dua, ikan pelagis dengan ikan demersal. Ikan demersal itu adalah ikan-ikan yang hidup di perairan yang di dasar perairan. Dan ikan pelagis adalah ikan-ikan yang hidup di atas permukaan perairan. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua apa tadi? Bagaimana untuk mengetahui komunitas perikanan ikan air tawar? Untuk mengetahui komunitas perikanan ikan air tawar itu, yang pertama kita harus tahu jenis ikan apa yang hidupnya di tawar. Jenis ikan apa yang hidup di air tawar. Kalau kita ke pantai, kita sering belanja, oh ini ikan air laut Pak, ini ikan air tawar. Kita sudah tahu ini ikan mujair. Ikan mujair hidupnya di darat, atau ikan lele hidupnya di air tawar. Oh ikan tawas hidupnya di perairan tawar. Ikan mas hidupnya di perairan tawar. Nah itu pada umumnya orang sudah tahu.
Dan kita sebagai siswa perikanan, khususnya kita siswa budidaya perikanan, kita harus tahu. Ini kalian masuk kelas 10, kalian harus, nanti kalian sudah di kelas 11, kalian pasti akan lebih tahu tentang spesifikasi ikan, air laut dan ikan air tawar. Jadi kalian masih kelas 10, kita masih masuk pada dasar-dasarnya. Baik, itu saja. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, yang tidak semangat lagi? Harus semangat dalam pembelajaran ini. sudah mengikuti pembelajaran tentang morfologi morfologi di komunitas perikanan. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan doa. Saya minta salah satu untuk mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silakan.
Tuhan Bapa. Tuhan Bapa, ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Kau telah menjaga dan membimbing kami dari awal pelajaran tadi hingga sekarang. Ya Bapa, sekarang kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah yang selamat. Dan ini Tuhan, doa dan permohonan kami satukan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, kita silakan duduk, silakan kita ulang. Untuk itu minggu depan kita ketemu kembali ya. Bapak.